Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Rahmat RPF 17. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, banyak rezeki, anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Amin. Dan tidak lupa saya aturkan salam dan salawat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatun lil alamin, ya. Kali ini saya akan membicarakan tentang hari pras, ya, konten hari pras yang membicarakan Aba Gurus Kumpul. Nah, mungkin Aba Gurus Kumpul ini ulama besar di Kalimantan Selatan, ya, tepatnya di kota Martapura, yang alhamdulillah tuh waktu pas bulan Februari itu alhamdulillah saya sendiri merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan seperti apa, ya, saya nggak bisa, ya, kalau diungkapkan dengan kata-kata tuh susah, karena hati yang tahu tuh. Jadi itulah bukti kecintaan Allah, ya. Nah, itu bukti kecintaan Allah pada hambanya. Jadi meskipun beliau ini sudah wafat, ya, banyak, ya, ketika waktu haul-haul Aba Gurus Kumpul itu bukannya dari Kalimantan Selatan, ya, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Sulawesi, sampai mancanegara itu menghadiri Aba Gurus Kumpul pas haulnya, ya. Nah, itu 1 hari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya itu udah padat itu Kalimantan Selatan itu, subhanallah, ya. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, ya, seperti Aba Gurus Kumpul itu namanya Allah sudah cinta kepada hambanya, gitu kan. Datanglah banyak di Kalimantan Selatan, ya kan. Nah, mungkin Bang Hari Pras ini, ya, kalau menurut saya dia ini pintar, ya, mungkin lebih pintar dari saya, gitu kan. Tapi yang saya sayangkan, kepintaran beliau ini, si Hari Pras ini, hanya untuk menjelek-jelekan seseorang, menjelekkan ulama, ya kan, untuk menjelekkan kekasih-kekasih Allah. Anda itu tidak tahu Aba Gurus Kumpul itu seperti apa. Jadi Anda itu hanya belajar hanya sebatas syariat doang, ya. Nah, jadi kita itu harus Islam itu harus sempurna, jangan hanya syariat doang. Jadi syariat itu seperti perahu doang, ya, nakodanya nggak ada, gitu kan. Jadi kalau mau belajar agama itu, ya, yang pertama syariat, yang kedua hakikat, yang ketiganya torekot, yang keempatnya udah makrifat. Jadi ketika Anda berbicara tentang hadis lah, tentang Al-Quran lah, tapi ketika Anda ada kebencian, kedengkian di dalam hati Anda, ya percuma aja menurut saya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengajarkan kita kebencian, ya. Rasulullah itu tidak mengajarkan kita kebencian. Rasulullah pun dengan kaum kafir Quraisy, dia selalu berdakwah secara halus, ya. Nggak mungkin dia berdakwah secara kasar, ya kan. Mungkin kalau dia udah berdakwah secara kasar itu, ya mungkin ada, ya, mungkin bukan dakwah secara kasar, karena Rasulullah itu berperang kan untuk menyebarkan agama Islam, toh. Iya, cuma kan sebelumnya beliau ini udah menghimbau dari raja-raja sebelumnya, gitu, untuk dia memeluk Islam, bahwa Allah itu hanya yang patut disembah, gitu kan. Nah, itu
Jadi kalau yang saya tangkap dari Hari Pras ini gini nih, ini orang ini pintar, cuma ya tadi itu tidak memahami gitu. Dia pernah bilang tuh Hari Pras tuh, saya ingat banget. Jadi katanya jurus kumpul itu tidak pernah berperang seperti Rasulullah, tidak pernah ditipukin seperti Rasulullah ya kan. Dia pernah ngomong di kontennya gitu, tidak pernah dimusuhin sama orang-orang kafir. Ya sekarang buktinya banyak kan yang memusuhi Aba Gurus Kumpul, seperti Anda memusuhi Aba Gurus Kumpul, dan banyak kelompok-kelompok lain yang memusuhi Aba Gurus Kumpul gitu kan. Ya kalau saya sih nggak pernah membenci Anda gitu kan, ya itu mah hak-hak Anda berbicara seperti itu hak Anda, terserah aja. Cuma ya saya selalu mendoakan Anda itu selalu diberi hidayah, semoga diberi hidayah, bukannya itu ya, semoga Anda diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya, pintu kalbunya ya kan, biar biar Anda tuh lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, biar Anda mengetahui makna-makna apa yang dikatakan Rasulullah gitu kan. Jadi kalau saya terus terang aja, saya hadis Rasulullah itu hanya dengar-dengar ustaz. Memang kalau makna dari kajian dari seluruh hadis Rasulullah itu kita harus berprasangka baik ya, berprasangka baik sama orang lain. Terus ya kita ini nggak boleh lah namanya kita suudzon pada orang lain ya kan, karena hidup seseorang ini kita nggak tahu ya surga dan nerakanya, kita nggak tahu. Kadang di awal kehidupannya dia gembong narkoba, penjahat, tapi di akhir kehidupannya nggak tahu kalau dia diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu ya kan. Itu jadi kita itu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu ya nggak tahu. Memang yang kalau Anda menangkap jurus kumpul bisa memasukkan surga ke ini, bisa memasukkan neraka ke ini, ya karena kan emang gini loh, kita itu nggak tahu alam alam kita ini nanti gitu kan, kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya orang-orang yang sudah dekat namanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nggak tahu ya kan, biarin aja. Kalau saya ya, kalau saya ya, saya terus tenang aja, saya cinta sama Bogor Kumpul. Meskipun Anda berbicara seperti itu saya nggak pernah namanya mendoakan Anda bagaimana gitu. Saya mendoakan selalu terbaik buat Hari Pras ya kan. Cuma ya semoga aja Anda mendapatkan hidayah gitu. Jadi menyelami Islam itu nggak sekedar dari syariat. Terus saya juga ketika Anda berbicara tentang makom atau gimana ya kan, karena kita sekolah aja ada tingkatannya toh, SD, SMP, SMA ya kan, sampai kuliah. Nah itu paling kalau cuma di SD cuma pelajarannya itu hitungannya, 1 tambah 1 ya pasti 2. Cuma kalau udah kalau udah sampai marifat, 1 tambah 1 bukannya 2. Iya, karena hitung-hitungannya Allah beda. Hitung-hitungannya Allah beda masalah memberikan rezeki pada hambanya. Kita nggak secara logika kita pikirnya. Iya, karena kita ini percaya dengan hal goib, ya kan? Gitu, Allah itu goib. Coba saya tanya, Anda bisa nggak menjabarkan tentang Allah ada di mana? Ketika Anda menyelami marifat, Anda akan seperti jadi orang gila. Nggak bakal Anda.
berarti Anda ini tidak mengerti namanya wali majeduk. Coba Anda bikinlah konten tentang wali majeduk gitu kan. Jadi saya ingin mendengar gitu konten-konten tentang Anda kalau emang merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya silakan aja ya. Nah, gitu. Jadi Anda tuh bikin konten tuh ya harusnya untuk menerangi umat, kalau bisa menerangi teman-teman saudara-saudara muslimin kita gitu kan. Nah, itu baru saya salut pada Anda gitu kan. Anda bikin konten yang seperti itu baru saya dengerin gitu. Berarti benar. Cuma kalau Anda bikin konten dengan rasa kedengkian, kebencian, yaitu setan, ya kan? Setan itu pinter loh, jangan salah. Setan itu imamnya para malaikat dulunya, ya kan? Setan itu imamnya para malaikat. Nah, kenapa dia bisa dimasukkan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, ya kan? Yaitu karena dia benci, karena dia dengki, karena dia sombong. Sombong bahwa dia itu merasa paling benar, bahwa setan itu merasa dialah yang paling berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iya, memang dia akhirnya melanggar perintah Allah kan. Ya percuma dia disuruh sujud pada Nabi Adam gak mau. Padahal Allah itu lebih lebih mengetahui siapa-siapa saja yang diciptakan Allah tuh, dia lebih paham, lebih tahu. Jadi ya itulah, bingung Anda kalau kalau itu kalau menjabarkan itu. Ya saya sih ya semoga aja lah, mudah-mudahan Anda ini mendapatkan hidayah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman. Ini itu aja tanggapan saya.